Salam, selamat pagi sahabat GFS TV. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saudara sejenak kita satukan hati berdoa memohon hikmat Tuhan. Ya Tuhan, saat kami bangun di pagi hari ini, kami mau agar Engkau Bapa mengisi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, agar kami dapat menjalani hari ini dengan baik dan yang kami lakukan berkenan kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam surat Yohanes yang pertama pasal 4 ayat 18. Demikian bunyinya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Adalah manusiawi jika seseorang merasa ketakutan karena sedang berhadapan dengan ancaman. Ketakutan adalah reaksi kejiwaan akan ancaman. Ketakutan hanya menimbulkan hati yang ciut, gentar, kegelisahan, dan perasaan yang tidak nyaman, tidak sigap, dan kurang keberanian menghadapi kenyataan. Bertolak belakang dengan dapat ketakutan itu, bahwa kasih membuat kita berani menghadapi kenyataan hidup. Contoh, sekalipun contoh sangat sederhana. Seorang bapak tanpa pikir panjang dan sangat berani menerobos api di rumah yang terbakar. Sebab anaknya ada di situ, di rumah yang sedang terbakar itu. Dia mengasihi anaknya. Mengapa ada ketakutan? Menurut Alkitab, dosa yang menimbulkan ketakutan manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi takut dan bersembunyi dari Tuhan. Ketakutan yang dimaksud di sini adalah ketakutan kepada Allah yang ditimbulkan oleh perasaan bersalah dan harap-harap cemas menghadapi ancaman hukuman. Dalam situasi ini, Allah digambarkan sebagai api yang menghanguskan. Jadi rasa takut bisa diartikan sebagai kegentaran. Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan. Karena itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita kasih yang sempurna. Hanya oleh kasih yang sempurna yang dapat mengusir dan melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna adalah kasih Tuhan kepada kita, bukan kasih kita kepada Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perwujudan kasih sempurna itu ada di dalam diri Yesus, anak Allah, yang telah rela berkorban demi kasihnya kepada manusia yang terancam hukuman karena kesalahan manusia itu sendiri. Oleh pengorbanan Yesus, maka persekutuan kita dengan Allah yang telah rusak oleh dosa dirajut kembali. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 15 mengatakan, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia di dalam Allah. Kasih tak mengizinkan kita hidup dalam ketakutan. Kalau kita akan dihukum. Karena Allah telah membuktikan kasihnya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Orang berdosa mendapat pengampunan serta dibebaskan dari ancaman hukuman. Hal ini juga yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Roma dalam Roma 8 ayat 15 berbunyi seperti ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Jika kita hidup dalam kasih, maka kita percaya penuh tanpa ragu-ragu akan pemeliharaan Allah.
Dia yang memelihara hidup kita ini. Maka hati dan jiwa kita pun akan tentram menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari kita syukuri kasih yang sempurna yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Marilah kita bangun kehidupan dunia kasih dalam pergaulan setiap hari. Bertolak dari kasih yang sempurna. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mohon supaya Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Peliharalah kasih sempurna yang telah Engkau limpahkan kepada kami, agar tinggal berdiam di dalam diri kami. Jauhkan kami dari segala dosa yang mendukakan hati-Mu, yang membuat kami terpisah dari persekutuan dengan Engkau. Pimpinlah kami agar segala perlakuan kami hanya menyenangkan Engkau saja. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kompetisi video kreatif Jubileum 120. Catat tanggalnya. Perhatikan tema dan subtema. Pilih kategorinya. Dan menangkan hadiahnya. Yeay! Tunggu info selanjutnya ya. Stay tune. GKPS TV